Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita akan belajar bahasa Inggris dari basic bersama Ibu Erni. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya pronoun. Oke, what is pronoun? Nah, pronoun itu adalah artinya kata ganti orang. Oke, sebagaimana yang kita tahu, di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya subjek, ada yang namanya objek, ada yang namanya possessive dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi kata itu, apa dia sebagai subjek, apa dia sebagai objek, atau dia sebagai possessive. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, di dalam bahasa Inggris, how many subjects in English? Nah, ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Yang kita tahu, subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Oke, betul banget ya. Nah, di sini untuk subjek sendiri itu ada 7 ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. I itu adalah artinya saya, you itu adalah kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu menunjukkan benda atau hewan atau hal yang lainnya. Nah, di dalam fungsi subjek, kalau misalkan 7 subjek ini kita ubah menjadi fungsinya sebagai objek, maka ini akan berubah. Nah, ini akan berubah. Kalau I itu nanti kalau dia fungsinya sebagai objek, dia akan berubah menjadi me. You berubah tetap menjadi you. They itu akan berubah menjadi them. Lalu we itu akan berubah menjadi us. She berubah menjadi her. He berubah menjadi him. Dan it itu tidak ada perubahan, tetap it. Nah, adapun jikalau fungsinya ini berubah menjadi possessive atau dalam hal ini kepunyaan, itu akan berbeda juga. Contohnya, possessive ini itu memiliki ada dua versi ya. Nah, sebelum kita beralih ke possessive ini, kita akan menerangkan contoh dulu bagaimana sih kegunaan subjek dan objek dalam suatu kalimat. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sama halnya seperti bahasa Indonesia. Susunan katanya ya. Di dalam bahasa Indonesia kan susunan katanya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga sama, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya ya. Contohnya, saya mengundang kamu. Nah, perhatikan. Saya mengundang kamu. Nah, posisi saya di sini itu adalah sebagai subjek. Mengundang di sini dia sebagai predikat atau verb dan kamu di sini adalah sebagai objek. Nah, seperti halnya ini verb ya. Verb itu bisa difungsikan sebagai predikat. Nah, jadi untuk susunan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya sama, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu untuk subjek dan objek itu sama katanya. Contohnya kalau subjeknya itu saya, maka dia objeknya tetap saya. Tetapi kalau bahasa Inggris itu kalau subjeknya saya, I, gitu kan. Kalau dia fungsinya berubah menjadi objek, berarti dia mengganti kata menjadi me. Nah, coba kita lihat contohnya. Saya mengundang kamu, berarti saya itu I, mengundang itu apa? Invite. Kamu itu apa? Objeknya you. Nah, beda halnya dengan contoh kalimat jika dibalik. Kamu mengundang saya. Nah, lihat. Kamu ini kan fungsinya sebagai subjek. Nah, lihat. Subjek kalau kamu itu yaitu you. Mengundang tadi invite. Nah, saya di sini yaitu sebagai objek. Berarti objeknya saya itu memakai I atau memakai me. Oke, good job. Berarti memakai
me. Nah, itulah perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk urutan kalimatnya itu sama, tetapi untuk katanya itu ada perubahan. Ada perubahan ketika kita belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan kata berdasarkan fungsinya, dia sebagai subjek atau sebagai objek. Dalam hal ini menggunakan pronoun atau kata ganti orang. Nah, sekarang kita beralih ke posesif. Posesif ini adalah kepunyaan. Nah, kalau misalkan saya, kalau misalkan punya saya itu berubah menjadi my. Ini kita pakai versi pertama dulu ya. Kalau you berarti milik kamu jadi your. They milik mereka berarti their. We kalau milik kita berarti our. She kalau milik dia perempuan berarti her. Kalau milik dia laki-laki berarti his. Kalau itu benda berarti its, gitu ya. Nah, ini adalah versi yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalkan kepunyaan itu memakai nama orang? Contohnya Anggi. Kalau punya Anggi berarti pakai Anggis, gitu ya. Perhatikan ada penambahan apostrof s, berarti ini artinya kepunyaan. Nah, bagaimana kalau misalkan huruf atau kata dari nama tersebut belakangnya s, contohnya Agus. Nah, kalau misalkan kata nama itu terakhirannya s, itu tinggal tambahkan apostrof saja jadi Agus, seperti ini ya. Tidak usah tambahkan s lagi. Oke, paham sampai sini? Ini adalah versi yang pertama. Versi yang pertama ini artinya punya saya. Nah, berarti my itu artinya punya saya, your itu artinya punya kamu, their itu artinya punya mereka, our punya kita, her punya dia perempuan, his punya dia laki-laki, its punya itu benda atau hewan tersebut ya. Nah, adapun versi yang kedua artinya milik ya. Nah, nanti kita akan berikan perbedaan penggunaan kalimat untuk versi pertama dan versi kedua dalam kaitannya posesif ini ya. Nah, kalau versi kedua itu kalau milik saya menjadi kalimatnya mine, katanya gitu ya. Kalau your jadi gini, yours. Their jadi theirs. Our jadi ours. Her tetap hers, his tetap his, it tetap its. Nah, perbedaan kalimatnya, kalau yang versi pertama itu harus ditambahkan objek ya. Kalau misalkan versi yang kedua itu objeknya cenderung di depan. Objek cenderung di depan. Contohnya ya. Contohnya, buku ini punya saya. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, bahasa Inggrisnya adalah, perhatikan di sini ada objeknya. This book is punya saya. Oh, this book punya saya atau milik saya, berarti ini punya saya berarti mine. Bedakan juga kalau misalkan ini buku saya, berarti bahasa Inggrisnya this is my book. Coba di antara dua kalimat ini, kalimat A dan kalimat B, perbedaannya apa? Oke, betul sekali. Di dalam kalimat A, perhatikan objeknya berada di depan. Buku ini milik saya atau punya saya. Karena objeknya di depan, berarti punya saya atau milik saya itu memakai versi yang kedua. Berarti this book is mine. Kalau versi yang kedua, yang B, perhatikan objeknya ada di belakang. Ini buku saya. Berarti this is my book. Gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya perbedaannya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, ketika kita sudah paham tentang penggunaan fungsi dari subjek, objek, termasuk penggunaan kata ganti orang ini, maka kita akan siap untuk masuk ke tenses. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tenses yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu present tense. Oke,
tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.